Mas Anies boleh berdiri di situ. Ada tandanya, Mas. Jadi menyapa diri sendiri. Mas Anies biasa manggil diri sendiri apa? Anies. Anies. Oke, jadi memanggil dengan nama ya. Nah kan biasanya aku, saya, atau Nis, apa? Ya terserah Mas, aku nggak mau ngatur-ngatur, mohon maaf. Silakanlah kalau sama diri sendiri mah. Jadi gitu ya Mas Anies, silakan Anda. Saya harus mikir dulu nih ngomong. Oke. Jadi reflektif gitu ya. Reflektif dari perjalanan, rekam jejak, dan apa yang ingin Anda tuju. Nggak main-main loh Mas. Anda mau jadi orang yang memimpin 275 juta penduduk di negeri ini. Ya, silakan, okay. Mas Anies. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Gak pertama apa-apa, kali nih saya. selalu ada yang kaca. pertama di mata Najwa. Nah. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi, dengan mahasiswa baru, menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini, diminta mentukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Berdiri di sini Mas Ganjar. Nanti ada kamera di sana. Saya persilahkan untuk berkaca dan merefleksi diri. Kita juga akan tunjukkan di layar. Boleh dibuka kameranya di layar supaya teman-teman bisa melihat pantulan Mas Ganjar. Sebentar ya Mas, saya akan tunggu teman-teman. Ya, seperti itu Mas, nanti tampilannya kalau mau ngintip nanti di layar. Ya, oke. Silakan Mas Ganjar, refleksi Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di kolaborasi narasi dan UGM di mata Najwa Onses. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ganjar Pranowo, bakal calon presiden Republik Indonesia yang sudah hadir di UGM. Ini cermin. Jadi kalau refleksi itu kami ibaratkan cermin yang saya minta Pak Prabowo.
Pak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca berbicara pada diri sendiri, refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak sambil lihat. Nah, gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca, Iya, Pak. saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru 1 tahun merdeka. Ya. 6 tahun. Ya, maaf, proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya, 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden and Inlander Verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto.